Kita adalah pekerja di kebun anggur Tuhan. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu sama seperti seorang pemilik kebun anggur yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah 1 dinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar lagi, dan dilihatnya ada orang-orang lain yang menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Lalu mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore, ia keluar lagi dan melakukan hal yang sama. Kira-kira pukul 5 sore, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah pemilik kebun anggur itu kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk pertama." Lalu datanglah mereka, mulai yang bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk pertama. Mereka mengira akan mendapat lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada pemilik kebun itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi pemilik kebun itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir
akan menjadi yang pertama, dan yang pertama menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita adalah pekerja di kebun anggur Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku terkasih, bacaan-bacaan yang kita dengar tadi sungguh menarik. Di satu sisi kehidupan manusia, Allah memberikan kebebasan mutlak kepada kita untuk mencipta dan sekaligus menguasai apa yang diciptakan Allah itu, karena kita diberi kuasa oleh Allah. Melalui karya cipta manusia itu sendiri, sebenarnya Allah sudah terlibat secara langsung dalam karya dan usaha yang kita hasilkan. Tetapi kadang kita sebagai manusia tidak menyadari akan hal itu, sehingga kita jatuh dalam dosa kesombongan dan pencobaan. Kita ingat kembali kisah penciptaan Allah dalam kitab Kejadian, Perjanjian Lama. Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk berinovasi dan berkarya, tetapi semuanya itu harus dilakukan dan dipertanggungjawabkan dengan baik pula. Artinya, kalau karya cipta kita itu sesuai dan didukung oleh prinsip atau ketentuan kebenaran umum, maka silakan dikembangkan. Tetapi kalau ternyata hasil cipta dan karya kita itu mengancam atau merugikan keselamatan banyak orang, mungkin hendaknya karya kita itu dipertimbangkan lagi. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku terkasih, baik mereka yang berada di rumah menangkap siaran kami melalui Radio Tiga Raja dan live streaming. Apa yang dipikirkan Allah itu berbeda dengan apa yang dipikirkan manusia. Rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Orang yang berpikir sejalan dengan hal ini, ia akan lebih mudah menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan sebuah perubahan. Ia akan mampu membedakan apa yang dia buat, karya cipta. Apakah ini kehendakku, kehendak saya, atau kehendak Allah? Kita bisa membedakan. Kita lihat dalam Injil hari ini, Yesus menampakkan kepada kita suatu perumpamaan tentang bagaimana suasana hidup atau sebuah lingkungan kerajaan Allah. Memang sepintas terbaca dalam Injil tadi, ada yang mengira terlalu ideal gambaran seperti itu. Namun Allah menunjukkan kepada kita
umatnya, bagaimana sebuah komunitas atau lingkungan kerajaan Allah itu hendaknya dibangun bersama, diciptakan bersama di dunia ini. Kalau dalam perumpamaan tadi, yang saya petik adalah beberapa poin, dan itu menjadi titik permenungan kita. Ada dua, yaitu ada iri hati dan murah hati. Dua hal ini dalam perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus. Iri hati adalah salah satu sifat atau dosa pokok manusia yang dibenci oleh Allah sendiri. Kalau dalam bacaan Injil tadi, pemilik kebun anggur berkata kepada para pekerja yang merasa cemburu akan upah yang mereka terima. Waktu dan kesempatan pun berbeda, tetapi upah yang dikasih oleh Allah, oleh Tuhan itu sama, 1 dinar sehari. Terbalik dengan sikap Allah yang ditunjukkan dalam Injil, yakni sikap kemurahan hatinya. Kemurahan hati Allah tidak bisa kita anggap sebagai sebuah ketidakadilan, tidak diperhitungkan dan diusahakan. Kisah dalam Injil hari ini mau menggambarkan bahwa setiap manusia mendapatkan rezeki atau bagiannya bukan karena sesuai dengan apa yang dia mau, apa yang dia inginkan, tetapi atas kemurahan hati Allah. Tentu berbeda dengan rancangan manusia. Apa yang diberikan itu sesuai dengan upah, keterampilan, pengetahuan yang ia miliki. Tetapi bagi Allah itu lain, sesuai dengan kemurahan hati Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, letak keadilan Allah itu di sini, yakni semua manusia ingin diperhatikan, diperhitungkan sama di hadapannya. Tidak ada yang berbeda. Jadi hendaknya jangan ada iri hati di antara kita. Kalau mau supaya kerajaan Allah itu hadir di sini, berusahalah Anda dan saya untuk membuang jauh-jauh sikap iri hati itu sendiri. Kita semua ini ibarat penganggur di hadapan Allah. Kita sedang mencari pekerja atau Tuhan yang mau mengupah kita, mempekerjakan kita. Ingat, kerja adalah suatu pengabdian diri. Tetapi lebih dari itu, pengabdian diri kepada panggilan Allah yang dipercayakan kepada kita masing-masing. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara dan saudariku, gunakanlah kesempatan yang masih diberikan oleh Tuhan kepada kita masing-masing. Daya gunakanlah segala potensi dan kemampuanmu semaksimal mungkin untuk kebenaran itu sendiri. Hindari sikap menuntut lebih, tetapi yang hendaknya kita buat ialah berjuang lebih, melakukan lebih. Semoga demikian.